Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal penilaian tengah semester 1 tingkat sekolah dasar kelas 4. Yang mana kita nanti akan membahas soal per soal secara lengkap dari materi ini, yaitu KD 3.1, KD 3.2, dan KD 3.3. Oleh sebab itu, simak terus penjelasan berikut ini. Pada video yang pertama ini kita akan membahas soal PTS 1 untuk KD 3.1. Untuk KD 3.2 dan KD 3.3 akan kita sampaikan pada video selanjutnya. Dan soal ini dapat kalian download. Untuk link download bisa kalian cek di deskripsi. Langsung saja kita mulai untuk pembahasan soal nomor 1 untuk KD 3.1. Untuk soal nomor 1, perhatikan gambar berikut ini. Pecahan yang senilai dengan gambar tersebut adalah, untuk menjawab soal ini, kita perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan pecahan karena yang diarsir ada 3, 1, 2, 3, dan seluruhnya ada 1, 2, 3, 4, maka gambar ini menunjukkan pecahan 3/4. Yang perlu kalian perhatikan bahwa soal ini bukan mencari pecahan 3/4 ini. Saya ulangi bahwa dalam soal ini bukan mencari pecahan 3/4 ini. Akan tetapi mencari pecahan yang senilai dengan 3/4. Maka caranya untuk mencari pecahan senilai, kita kalikan pembilang dan penyebut ini dengan bilangan yang sama. Kita cari 3/4 sama dengan 3/4. Kita kalikan, atas kita kalikan 2, bawah juga kita kalikan 2. Sama dengan 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8. Berarti 6/8. Kita lihat di jawaban apakah ada jawaban 6/8. Ternyata tidak ada, berarti kita cari pecahan senilai selanjutnya. Yaitu kita cari 3/4 sama dengan 3/4. Kita coba kita kalikan dengan 3. 3/3. Maka 3 kali 3 hasilnya 9. 4 kali 3 hasilnya 12. 9/12. Kita lihat di jawaban ini apakah ada 9/12. Oh ya, ini C. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah C, 9/12. Caranya seperti ini. Kita cari pecahan yang senilai dengan 3/4. Untuk selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2, pecahan senilai dengan 6/8 adalah, berarti kita cari pecahan yang senilai dengan 6/8. Yang perlu kita perhatikan bahwa untuk mencari pecahan senilai bisa dengan cara perkalian atau bisa juga menggunakan cara pembagian. Untuk langkah pertama, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita perhatikan jawabannya. Di sini kita mencari dua pecahan yang senilai dengan 6/8. Yang mana di sini untuk jawaban yang pertama 2/3, 3/4, 3/4. Angka-angka ini lebih kecil daripada 6/8. Maksudnya 6/8, 6 sebagai pembilang, 8 sebagai penyebut. Untuk jawaban yang A, ini ada 2. Ini ada 3, berarti 2 lebih kecil daripada 6, 3 lebih kecil daripada 8. Kemudian 3 ini lebih kecil daripada 6, 4 lebih kecil daripada 8. Dan seterusnya. Berarti kita cari pecahan yang senilai dengan 6/8 dengan cara pembagian terlebih dahulu.
Caranya kita bagi pecahan 6/8, kita bagi dengan bilangan yang sama. 6/8 kita bagi dengan, kita cari bilangan yang dapat membagi 6 dan dapat membagi 8. Nah, ketemu 2, berarti kalau atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2. Maka 6 dibagi 2 hasilnya 3, 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Berarti ketemu 3/4. Kita lihat di sini jawaban ini yang menyebutkan angka 3/4. Ada B ini 3/4, kemudian C juga ada 3/4. Berarti kemungkinan jawabannya adalah antara B dan C. Kemudian kita lihat di jawaban B ini ada 12/18, ini ada 24/32. Berarti kita mencari pecahan yang senilai dengan 6/8 dengan cara perkalian. Kita coba 6/8 kita kalikan dengan 6/8 kita kalikan dengan 2/2. 6 kali 2 hasilnya 12. 8 kali 2 hasilnya 16. 12/16. Untuk yang B ini adalah 12/18. Berarti salah. Kita cari selanjutnya 6/8. Kita kalikan dengan 3. 6/8 kali 3/3. 6 kali 3, 18. 8 kali 3, 24. 18/24. Nah, di sini ternyata belum ada. Kita cari sekali lagi. 6/8 kita kalikan dengan 4. 6/8 kali 4/4. Sama dengan 6 kali 4, 24. 8 kali 4 sama dengan 32. 24/32. Nah, ini berarti pecahan yang senilai dengan 6/8 ini yang ada di jawaban. Berarti kita pilih yang C. Untuk soal nomor 3, 4, dan 5, kita pindahkan dulu ke lembar penyelesaian. Untuk soal nomor 3, bentuk paling sederhana dari pecahan 12/27 adalah, untuk mencari pecahan yang paling sederhana, caranya kita bagi dengan bilangan yang sama. Di sini yang kita cari adalah 12/27. Kita tulis 12/27. Kita bagi dengan bilangan yang sama hingga menjadi paling sederhana. 12/27 kita bagi. Caranya kita cari bilangan yang dapat membagi 12 dan dapat membagi 27. Bilangan yang dapat membagi 12 dan 27 yaitu 3, ini juga 3. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4, karena 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Kemudian 27 dibagi 3 hasilnya adalah 9. Nah, 4/9 ini sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Jadi 4/9 ini merupakan bentuk paling sederhana dari 12/27. Sehingga jawaban nomor 3 adalah 4/9. Selanjutnya soal nomor 4. Jika 4/n sama dengan 2/5, maka nilai n adalah, nah kita diminta mencari berapakah nilai n. Caranya kita tulis di sini penyelesaian untuk nomor 4. Nomor 4 ya. Kita tulis dulu 4/n ini sama dengan 2/5. Kita tulis 4/n.
Kemudian kita lihat di sini dari 4 ini menjadi 2, kira-kira dikali atau dibagi. Dari 4 menjadi 2, tentunya dibagi 2. Kalau pembilang dibagi 2, otomatis penyebut juga dibagi dengan 2. Seperti ini. Ya, 4 dibagi 2 hasilnya 2, N dibagi 2 hasilnya 5. Maka N sama dengan bilangan yang jika dibagi dengan 2 hasilnya 5. Berapakah itu? Maka untuk mencari N, kita bisa kalikan ini. 2 kali 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Maka N sama dengan 10. Sehingga jawaban nomor 4, nilai N adalah 10. Nah, caranya seperti itu. Soal nomor 5. Perhatikan pecahan berikut ini. Bilangan yang tepat mengisi titik-titik adalah, kita tulis terlebih dahulu 28 per 40 sama dengan 7 per titik-titik. Seperti itu ya. Kita tulis 28 per 40. Dari 28 menjadi 7 kira-kira dikali atau dibagi? Iya, dibagi. 28 dibagi titik-titik hasilnya 7, maka titik-titik ini diisi dengan 4. Nah, 28 dibagi 4 hasilnya 7. Kemudian jika atas dibagi 4, maka bawah juga dibagi 4. Sehingga 40 dibagi 4 hasilnya adalah 10. Maka bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah 10. Nah, inilah cara penyelesaian untuk soal nomor 3, 4, dan 5. Untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 6 dan 7. Untuk nomor 6, tanda perbandingan yang tepat untuk melengkapi titik-titik tersebut adalah kita diminta untuk memberi tanda perbandingan, yaitu lebih besar dari, atau kurang dari, atau sama dengan. Caranya kita tulis terlebih dahulu di sini 3 per 8 kita bandingkan dengan 3 per 7. Caranya kita kalikan pembilang dengan penyebut ini. Jangan sampai terbalik ya. Kita kalikan pembilang ini dengan penyebut ini. 3 kali 7 hasilnya 21. Kita tulis di sini. Saya ingatkan jangan sampai kebalik ya. 3 kali 7 hasilnya 21. Kemudian kita kalikan penyebut ini dengan pembilang ini. 8 kali 3 hasilnya 24. Kita taruh di sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita bandingkan 21 ini dengan 24. 21 dengan 24 lebih besar mana? Tentunya lebih besar 24. Sehingga lebih besar 24, maka kita kasih tanda seperti ini. Atau untuk pengingat saja bahwasanya untuk yang besar dimakan seperti ini ya, hanya untuk mengingat saja. Tanda ini artinya kurang dari 21, kurang dari 24. Sehingga untuk jawaban nomor 6, maka tandanya seperti ini, kurang dari. Nah, seperti ini. Sehingga 3 per 8 kurang dari 3 per 7. Nah, caranya seperti itu. Untuk nomor 7, bentuk pecahan paling sederhana dari bagian yang diwarna adalah, yang perlu digarisbawahi adalah di soal nomor 7 ini yang ditanyakan adalah pecahan paling sederhana. Ya, kita lihat gambar ini. Gambar ini menunjukkan pecahan berapa? Kita lihat yang diarsir
1, 2, 3, 4. Berarti 4 per semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 4 per 8. Nah, yang kita cari bukan 4 per 8 ini. Akan tetapi bentuk pecahan paling sederhana dari 4 per 8. Nah, cara untuk menyederhanakan yaitu kita bagi pecahan ini dengan bilangan yang sama. Caranya 4 per 8. Kita bagi, kita cari bilangan yang dapat membagi 4 dan dapat membagi 8. Nah, bilangan yang dapat membagi 4 dan dapat membagi 8 yaitu 4. Kalau pembilang 4, maka penyebut juga dibagi dengan 4. 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Nah, inilah pecahan yang paling sederhana dari 4 per 8. Atau kita bisa juga menggunakan cara kedua. Seperti ini. Sebenarnya sama saja ya. Cara 2. Oh, ini cara 1. Untuk cara kedua, perhatikan ini. 4 per 8 kita sederhanakan. 4 per 8 ini 4 merupakan bilangan genap. 8 juga bilangan genap. Bilangan genap pasti dapat dibagi dengan 2. Sehingga 4 per 8 kita bagi dengan 2. Nah, dibagi seperti ini juga boleh. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 2 per 4 ternyata masih belum sederhana. Maka kita sederhanakan lagi. Caranya kita bagi dengan 2 termasuk bilangan genap, 4 juga genap. Bilangan genap pasti dapat dibagi dengan 2. Kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Nah, inilah hasil akhirnya. Yang mana hasil akhir ini sama dengan ini. Baik cara 1 ataupun cara 2, semuanya benar. Untuk soal nomor 8, Pak Guru memberikan 3 potong kertas pecahan kepada siswanya. Potongan pertama yaitu 2 per 3, potongan kedua yaitu 10 per 12, dan potongan ketiga yaitu 3 per 4. Pertanyaannya, urutkan potongan kertas tersebut dari yang paling kecil. Berarti kita diminta untuk mengurutkan pecahan 2 per 3, 10 per 12, dan 3 per 4 dari yang paling kecil. Nah, caranya seperti ini, perhatikan. 2 per 3 kita tulis terlebih dahulu ya. 10 per 12 dan 3 per 4. Nah, caranya kita samakan penyebut-penyebut ini menjadi penyebut yang sama. Di sini penyebutnya, ini penyebutnya 3, ini 12, ini 4. Kita samakan penyebutnya. Caranya kita buat penyebut 12. Ya, kita buat penyebut 12. Kita tulis terlebih dahulu 2 per 3. Kita kalikan dengan bilangan yang sama sehingga nanti penyebutnya adalah 12. Ya, 3 kali berapa hasilnya 12? Kali 4. Kalau bawah 4, maka atas ini atau pembilang juga kita kalikan 4. Seperti ini ya. 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian yang ini karena sudah berpenyebut 12, maka kita tulis 10 per 12. Seperti ini. Ya. Terus kemudian untuk yang ini 3 per 4 kita ubah menjadi pecahan berpenyebut 12. Nah, kita tulis 3 per 4 kali, kita kalikan 4 kali titik-titik hasilnya 12.
berarti pengalinya ini adalah 3. 4 kali 3, 12. Kalau bawah dikalikan 3, maka atas juga dikalikan 3. 3 kali 3, 9. Berarti dari sini sudah ketemu ini 8 per 12, 10 per 12, dan 9 per 12. Pertanyaannya, urutkan dari yang paling kecil. Untuk mengurutkan pecahan, jika penyebutnya sudah sama, maka pembilang yang lebih kecil maka nilainya juga kecil. Coba kita lihat di sini ada 8, 10, 9. Maka yang paling kecil adalah 8 per 12, kemudian 9 per 12, kemudian terakhir adalah 10 per 12. Jadi urutan dari yang paling kecil adalah, kita lihat di sini, ini merupakan urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Akan tetapi ini masih dalam bentuk dengan penyebut 12. Padahal di dalam soal pecahannya adalah 2 per 3, 10 per 12, dan 3 per 4. Maka kita kembalikan lagi bahwa ini sudah urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka 8 per 12 ini adalah miliknya 2 per 3. Kemudian 9 per 12 adalah miliknya 3 per 4. Yang terakhir 10 per 12 adalah 10 per 12. Jadi urutan dari yang paling kecil adalah ini. Inilah cara penyelesaian untuk soal nomor 8. Soal selanjutnya, soal nomor 9. Sebutkan 3 pecahan yang senilai dengan 4 per 9. Untuk mencari pecahan yang senilai, bisa menggunakan cara pembagian ataupun cara perkalian. Akan tetapi untuk cara pembagian, syaratnya adalah pecahan itu belum sederhana. Artinya antara pembilang dan penyebut bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Akan tetapi jika pecahan itu sudah sederhana, seperti 4 per 9 ini, maka untuk mencari pecahan senilai, caranya dengan dikalikan. Caranya dengan mengalikan 4 per 9 ini dikalikan dengan bilangan yang pembilang dan penyebutnya sama. Langsung saja kita cari pecahan yang senilai dengan 4 per 9. 4 per 9 sama dengan 4 per 9. Kita kalikan dengan 2 per 2. Nah, seperti ini. 4 kali 2 sama dengan 8. 9 kali 2, 18. Sehingga 4 per 9 senilai dengan 8 per 18. Selanjutnya, karena di sini kita diminta mencari 3 pecahan senilai, maka kita buat pecahan senilai selanjutnya. 4 per 9 sama dengan 4 per 9 kita kalikan dengan 3 per 3. 4 kali 3, 12. 9 kali 3, hasilnya adalah 27. Sehingga ketemu 12 per 27. Selanjutnya 4 per 9 kita kalikan dengan 4 per 9. Kita kalikan dengan 4 per 4. Sama dengan 4 kali 4, 16. 9 kali 4, 36. Nah, inilah cara mencari pecahan yang senilai. Dan ini sudah ketemu 3 pecahan yang senilai dengan 4 per 9. Yaitu 8 per 18, 12 per 27, dan 16 per 36. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa untuk pengalinya ini
Tidak harus 2/2, 3/3, atau 4/4. Kalian bisa mengalihkannya misalnya pakai 5/5, 6/6, dan seterusnya. Yang penting antara pembilang dan penyebut ini adalah sama. Jadi pecahan yang senilai dengan 4/9 sama dengan 8/18 sama dengan 12/27 sama dengan 16/36 dan seterusnya. Untuk soal nomor 10, diketahui 3/A sama dengan 12/16 sama dengan B/20. Pertanyaannya, tentukan nilai dari B dikurangi dengan A. Berarti dari sini kita diminta yang pertama adalah mencari berapakah nilai A dan berapakah nilai B. Perhatikan ini, 3/A sama dengan 3/A kita kalikan dengan bilangan yang belum diketahui, yang hasilnya nanti adalah pembilangnya adalah 12 dan penyebutnya adalah 16. Maka bilangan ini adalah 3 kali titik-titik hasilnya 12, berarti 3 kali 4. Nah, seperti itu ya, 3 kali 4, 12. Kalau atas ini dikalikan 4, maka penyebutnya juga dikalikan 4. Sehingga A dikalikan 4 hasilnya adalah 16, maka nilai A sama dengan 16 dibagi 4, hasilnya adalah 4. Karena 4 kali 4 hasilnya 16. Berarti ketemu A sama dengan 4. Kemudian kita cari yang B. Kita masukkan 3/A, karena A-nya sudah ketemu 4, maka 3/4. 3/4 sama dengan 3/4. Kita kalikan bilangan, yang hasilnya nanti adalah B/20. Nah, seperti itu ya. Kita lihat penyebutnya ini 4 kali titik-titik hasilnya 20. Maka titik-titik kita isi dengan 5. 4 kali 5, 20. Penyebutnya ini 5, maka otomatis ini juga 5. 3 kali 5, maka ketemu B sama dengan 3 kali 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Maka B ketemu 15. Kembali ke pertanyaan ini. Tentukan nilai dari B min A. Jadi nilai B dikurangi dengan A sama dengan B ini 15. Kita tulis 15 dikurangi A ketemu 4. Maka B dikurangi A sama dengan 15 dikurangi 4, 11. Jadi nilai B min A sama dengan 11. Nah, inilah pembahasan soal PTS 1 untuk KD 3.1, yaitu nomor 1 sampai dengan 10. Untuk KD 3.2 dan juga KD 3.3 akan kita bahas pada video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan akhir kata, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.